Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah online gereja kita. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian memiliki beban doa yang rindu didoakan, Bapak Ibu sekalian bisa menulis melalui komentar di bawah ataupun melalui media sosial gereja kita. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam Pentakosta ketiga. Kita mau memperkatakan bersama-sama saat ini. Mari kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan sama-sama, amin. Shalom. Meskipun kita di rumah masing-masing, saya percaya semua rindu sama Tuhan, amin. Yuk bangkit berdiri, kita loncat, kita berseru, kita tinggikan namanya. Yeay.
Sama-sama kita katakan. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hidup tuh puaskan jiwa. Namun ku hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup? Yeah. Katakan Yesus. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk jalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup jika aku tak bisa? Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Yeah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap kendalikan setiap kami. Yeah. Kami mau terus berseru. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup? Lebih lagi katakan aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah napas yang hidup. Apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Terima kasih Tuhan. Yeah, kami gak mau hidup tanpamu. Sama-sama kita katakan haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima.
Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah hari ini. Meskipun kami hanya di rumah. Lewat media online saja Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap kendalikan setiap kami. Dan kami mau rindu datang dalam hadirat. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu adalah saat-saat terindah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari lebih lagi katakan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Yang terakhir katakan, saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat berlimpah ada padamu.
hadirat, dalam hadirat ada sukacita. Sama-sama katakan, dalam hadirat ada sukacita. Kami rasakan sukacitamu luar biasa buat setiap kami. Sebab itu kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan kami dua-dua. Kami mau lebih lagi sembah Engkau Yesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Hosanna, Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Hosanna. Mari jemaat Tuhan, di rumahmu sembah Dia. Sama Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami, Jesus. Lebih lagi, kasih penyembahan-Mu yang terbaik. Hora sakara la 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 bo. Thank you Lord. Kasih yang terbaik, be lifted higher. You be lifted higher. Higher. Be lifted. Jesus you. Jesus you. Jesus you be higher. Higher. Be lifted. Katakan let our King. Lebih lagi Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Katakan Hosanna, Hosanna in the highest.
Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, stay in Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, di hari Minggu ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong kami. Dan hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami, umat Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun menyaksikan siaran ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, umat menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, segala kuasa kegelapan, intimidasi iblis, kuasa jahat, roh-roh di udara yang mengintimidasi. Waktu penyampaian firman Tuhan ini kami mau tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, yang dimanapun engkau berada. Saat ini saya, Pendeta Wisnu Derwanto, ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, hari Minggu ini, itu boleh menguatkan setiap kita. Saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah mengalami mujizat di tengah-tengah goncangan. Nah, kerinduan Tuhan atas umatnya adalah untuk umatnya mengalami mujizat, umatnya itu mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Itulah kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, banyak kita gereja Tuhan, umat Tuhan tidak mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan. Karena kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Nah, saya ambil nats firman Tuhan pagi hari ini adalah nats firman Tuhan itu ada di dalam Keluaran 12. Saya buka firman Tuhan. Keluaran 12 ayat 40 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42 berkata, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, di sini saya boleh ceritakan bagaimana hampir sekitar 430 tahun bangsa Israel itu mengalami dijajah, diperbudak. Bangsa Israel tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan, tidak pernah melihat sesuatu apapun. Nah, di sini, di ayat ini jelas berkata, waktu Tuhan berkenan kepada umatnya, waktu Tuhan suka kepada umatnya, karena waktu itu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan dikatakan tiba waktunya di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan memberikan mujizatnya, kemuliaannya, sehingga bangsa Israel boleh mengalami pemulihan di dalam setiap kehidupannya. Nah, dalam firman Tuhan, dalam nats firman Tuhan ini di Keluaran 12 ayat 40 sampai 42, di sini saya ngambil kesimpulan adalah dikatakan di ayat 42 berkata begini, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ini kata kuncinya ada di sini, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya lihat di sini ternyata ada perbedaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
dimanapun saat ini engkau berada, saya ingin menjelaskan untuk kemuliaan Tuhan. Beda dengan kalimat yang berkata untuk, di sini dikatakan untuk memuliakan Tuhan. Ya beda ya, yang pertama di sini dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalimat yang berkata untuk memuliakan Tuhan beda. Kata dikatakan untuk memuliakan Tuhan di sini, ini berbicara tentang, saya boleh coba buka dulu firman Tuhannya di Mazmur 104 ayat 31. Kita akan lihat perbedaannya dari kata untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kata untuk kemuliaan Tuhan di Mazmur 104 ayat 31 berkata demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Nah, ternyata kemuliaan Tuhan ini berbicara tentang manifestasi dari kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Karena itu dikatakan di sini, malam berjaga-jaga bagi Tuhan dan malam berjaga-jaga bagi orang Israel untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya adalah semenjak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir malam itu juga. Alkitab jelas berkata untuk kemuliaan Tuhan, maksudnya Tuhan akan menyertai bangsa ini. Tuhan akan membawa bangsa ini untuk mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan sampai mereka masuk dalam tanah perjanjian. Nah, kalimat yang dikatakan untuk memuliakan Tuhan, kalimat dikatakan untuk memuliakan Tuhan ini maksudnya adalah kita memberi kepada Tuhan seluruh kehidupan kita, aspek kehidupan kita, pelayanan kita, penyembahan kita, itu kita beri kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat, ajaib perbuatannya. Itu kalimat dari untuk memuliakan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan untuk kemuliaan Tuhan, berarti Tuhan akan berperkara. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, di sini saya lihat perbedaan lagi untuk memuliakan Tuhan dikatakan di Mazmur 146 ayat 2 berkata demikian. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Beda. Di sini memuliakan Tuhan. Daud memuliakan Tuhan selama dia hidup. Jadi firman Tuhan jelas berkata di firman Tuhan di kitab Keluaran ini. Dikatakan malam berjaga-jaga bagi Allah dan malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya ada dalam firman ini saya coba rangkum bahwa Tuhan akan menyertai kita. Waktu Tuhan berjaga-jaga, waktu Tuhan bangkit, waktu Tuhan berkenan. Waktu kita umat Tuhan berjaga-jaga meresponi panggilan Tuhan. Maka perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Nah ini, jadi pertanyaannya bagaimana kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi tadi kita lihat di Keluaran itu kita katakan Musa mencatat bahwa waktu Tuhan Allah berkenan, dia akan menyatakan kemuliaannya. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah di sini pertanyaannya bagaimana hidup kita dapat melihat kemuliaan Tuhan atau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. So pasti kita semua mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. So pasti kita hari-hari ini sedang mengalami goncangan, sedang mengalami krisis. Dan so pasti kita semua hari ini sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu di sini kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama saya belajar dari firman Tuhan ini di dalam Keluaran ini. Yang pertama dikatakan di Keluaran 12 ayat 40 bagian A dikatakan di sini. Malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang pertama, malam hari ini saya mau mengingatkan buat kita, malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Waktu itu bangsa Israel sedang keluar dari tanah perjanjian dan akan masuk ke keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian.
Dan di sini dikatakan malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kita juga sama, umat yang dikasihi Tuhan. Kita juga adalah umat. Kita sekarang hidup dalam akhir zaman, di mana kita akan masuk, yaitu dalam tanah perjanjian atau masuk dalam namanya Yerusalem baru. Karena itu kita juga, Tuhan berkata, Tuhan juga berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Orang malam yang berjaga-jaga bagi Allah itu artinya berbicara tentang hidup dalam perkenanan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berjaga-jaga, nggak mungkin Tuhan bela-belain berjaga-jaga. Kalau saya lihat di kamus, kata berjaga-jaga itu adalah dikatakan artinya tidak tidurlah, konsentrasi tinggi. Nah, Tuhan sampai tidak terlelap matanya berjaga-jaga atas umatnya, karena dikatakan di situ karena Allah mendapati umatnya berkenan. Karena hampir 430 tahun bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka diperbudak dengan luar biasa. Nah, disitulah malam perkenanan Tuhan. Jadi malam berjaga-jaga bagi Allah itu berbicara tentang perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Di 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata begini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat yang 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari perkenanan Tuhan. Gembala sidang kita mengingatkan bahwa ini adalah era Pentakosta ketiga. Hari pencurahan Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan sedang berkenan atas gerejanya. Hari-hari ini Tuhan sedang berkenan karena Tuhan sedang berjaga-jaga. Nah, mari kita harus menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Saya buka di 1 Yohanes 2 ayat 4 sampai dengan 6 berkata demikian. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, perintah Tuhan maksudnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ayat yang ke-25, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, dia di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini kuncinya. Kalau kita mengaku, kalau kita mau berkenan sama Tuhan, mari kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Selama ini Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan setiap kita. Yesus datang ke dunia untuk menolong setiap kita. Yesus datang ke dunia memberikan nyawanya untuk menjadi ganti atas setiap dosa-dosa kita. Nah, mari di sini kita belajar, mari kita hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kalau Yesus mengampuni, kita juga harus mengampuni. Kalau Yesus mengajarkan banyak hal-hal dalam hidup kita, kita juga harus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Jadi banyak perkara-perkara yang Tuhan ajarkan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita supaya firman itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pelaku sama seperti Yesus telah hidup, kita pun akan hidup sama seperti itu. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Nah, orang yang hidup sama seperti Yesus hidup akan memancarkan kemuliaan Allah dan memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang akan datang untuk memuliakan namanya. Nah, poin yang kedua saya belajar, yang pertama tadi Allah berjaga-jaga pada malam waktu itu. Itu berbicara tentang Allah berjaga-jaga, berbicara tentang perkenanan Tuhan atas umatnya. Yang kedua, dari kata ini saya belajar adalah Keluaran 12 ayat 42b, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Selain Tuhan sudah berjaga-jaga,
mengasihi kita, melakukan segala sesuatu supaya umatnya mengalami kemenangan, supaya umatnya dibebaskan, kita juga kalau Allah melakukan, kita pun harus melakukan. Jadi mujizat itu akan terjadi pada waktu Allah bekerja dan kita meresponi apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Nah, banyak kita orang Kristen hanya Tuhan yang bekerja, hanya Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan, sedangkan kita cuma mau terima, kita cuma beriman, katakan beriman, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, karena itu di sini saya belajar. Dikatakan di sini Matius 26 ayat 38 berkata, lalu katanya di sini Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ternyata di sini kenapa sih? Emang Tuhan gak bisa melakukan sendiri? Kenapa? Harus Tuhan berkata kepada Yohanes, Yakobus dan Petrus, sini berjaga-jagalah dengan aku. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan butuh kita dalam hidup ini. Gitu loh. Ayat ini mirip dengan Keluaran 12 tadi, ayat 42. Allah berjaga-jaga, kita pun disuruh orang Israel pada waktu itu berjaga-jaga. Nah, di Matius ini pun, kitab Matius 26 ayat 38 pun sama. Di sini Tuhan berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berarti Tuhan mau ada satu kekompakan, Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Sehingga waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita akan memuliakan Tuhan. Nah, di sini saya belajar yang dimaksud dengan berjaga-jaga oleh orang Israel, bagaimana cara kita berjaga-jaga. Nah, di sini saya catat ada beberapa kita. Satu adalah kita mempersenjatai diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ada di 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi kita mempersenjatai, kita berjaga-jaga hari-hari ini. Tuhan suruh kita berjaga-jaga. Apalagi di hari-hari terakhir ini Tuhan udah mau datang. Tuhan sedang berjaga-jaga, kita pun sedang berjaga-jaga. Dan iblis pun hari-hari ini mereka pun sedang berjaga-jaga. Banyak penglihatan hamba-hamba Tuhan bahwa keadaan hari-hari ini iblis sedang bekerja dengan luar biasa. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita pun harus berjaga-jaga. Bagaimana kita harus berjaga-jaga? Di sini saya catat, kita harus mempersenjatai pikiran kita, hati kita oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap tindakan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan, pekerjaan, rumah tangga dan lain-lain, kita mempersenjatai pikiran kita, hati kita, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menurut kebenaran dunia atau menurut kebenaran kita sendiri. Kalau itu kita memakai kebenaran kita sendiri. Kalau kita memakai kebenaran dunia, prinsip-prinsip dunia, Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Dan saya percaya waktu kita pakai prinsip-prinsip yang salah itu, tidak ada pernah mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Kita harus banyak hari-hari ini berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari di rumah saya banyak berdoa. Pagi saya berdoa, siang saya berdoa, malam saya berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Saya ini banyak kelemahan. Saya butuh Roh Kudus. Saya butuh kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan hari-hari ini. Karena itu saya menghimbau buat kita semua, mari kita banyak berdoa hari-hari ini. Doa di dalam mesbah keluarga. Kuatkan keluarga kita hari-hari ini. Mari kita berdoa di gereja sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada rumah doa. Mari kita berdoa bersama-sama di rumah doa. Jemaat Tuhan, pelayan Tuhan sama-sama. Kita berdoa dan berjaga-jaga hari ini. Dan hari-hari ini saya juga banyak berbahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu saya melangkah, apapun kegiatan saya banyak berbahasa roh.
Kadang-kadang saya berbahasa roh di dalam hati, kadang-kadang saya mengucapkan. Nah ini memberikan akhirnya saya gairah, memberikan saya ada satu kekuatan yang baru waktu kita berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara kita berjaga-jaga juga? Yang selanjutnya saya catat di sini, kita harus hidup di dalam komunitas rohani. Amin. Jangan kita hidup dalam komunitas-komunitas dunia yang memakai prinsip-prinsip dunia. Jadi hari-hari ini kita harus hidup dalam komunitas-komunitas rohani. Ada komsel, ada kul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau kuat hari-hari ini, kalau engkau mau engkau tetap eksis di dalam Tuhan, engkau tidak jatuh di dalam pencobaan, mari tergabung di dalam komunitas orang-orang percaya. Ada kul, mari di sana engkau akan belajar, engkau akan dimuridkan, engkau akan diajar di situ. Dan engkau akan dikatakan bertumbuh bersama, memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Nah ini, jadi kita waktunya sekarang kita ada dalam komunitas. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat Tuhan Yesus. Waktu dia lahir ke dunia ini, Tuhan Yesus ada dalam satu komunitas. Yang pertama, dia ada dalam komunitas keluarga. Tuhan Yesus tidak lepas dari bimbingan orang tua. Kedua, Tuhan Yesus punya naluri, punya kerinduan, dia ingin bersama-sama dengan orang-orang percaya. Sehingga pada umur 12 tahun, dia datang ke bait Allah. Dia berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dia rindu hatinya tuh ada di rumah Tuhan. Dia rindu hatinya tuh ada berkumpul dengan orang-orang percaya. Itu naluri. Itulah kemudian waktu Yesus memulai pekerjaannya, pelayanannya. Yesus tidak melakukannya sendiri. Tetapi dia memilih ke-12 murid. Untuk apa? Untuk dia tahu bahwa dia tidak mau berjalan sendiri. Dia butuh kita, butuh orang-orangnya. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Saya mau ingatkan buat kita hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini belum ada dalam satu komunitas, mari kita tergabung dalam satu komunitas. Tuhan Yesus bisa saja melakukan pelayanan sendiri. Apakah Tuhan Yesus gak sanggup untuk mempertobatkan banyak orang? Dia sendiri tanpa murid. Bisa saudara. Tetapi Yesus, dia mau kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Menjadi serupa dan dia rindu. Lewat kita orang yang biasa-biasa yang tadinya. Orang yang di dalam dosa. Dia rindu kita sama-sama. Tuhan mau pakai untuk mempermalukan, Alkitab berkata orang-orang yang berhikmat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk bapak-bapak rohani, untuk kita yang sudah dewasa-dewasa rohani. Kita perlu memuridkan, kita perlu tergabung di dalam satu komunitas. Masih banyak anak-anak atau remaja-remaja yang ada di bawah kita yang perlu bapak rohani, yang perlu bimbingan, yang perlu dimuridkan. Banyak anak-anak sekarang daripada mereka dimuridkan dunia, lebih baik mereka dimuridkan oleh kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Dan anak-anak itu perlu figur bapak rohani dalam hidup ini. Karena itu Yesus memilih 12 orang. Yesus membentuk satu komunitas. Dan lewat 12 orang itu, Alkitab berkata, dunia sampai saat ini mengenal Yesus itu Tuhan. Dan dia menggoncangkan dunia. Tidak yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ingat kita ini manusia. Lucifer aja malaikat itu bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Karena itu kita harus ada. Karena itu kita harus tahu bagaimana kita berjaga-jaga dalam hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis gak main-main saudara, dikasihi Tuhan. Kerjaan iblis
Motivasi iblis, keinginan iblis adalah menjatuhkan generasi ini, menghancurkan generasi ini. Karena itu kita harus berjaga-jaga, karena itu kita harus dalam satu komunitas, karena itu kita harus banyak berdoa. Berdoa dalam mesbah, berdoa di dalam doa pribadi, berdoa di dalam rumah doa. Dan dikatakan yang pertama tadi, kita harus banyak di sini adalah memakai pikiran-pikiran Kristus, mempersenjatai diri dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini, Tuhan mau kita sebagai umatnya mengalami kemenangan yang besar atas setiap kehidupan kita. Ingat yang pertama tadi, berbicara tentang Tuhan berjaga-jaga, itu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan dan Tuhan berjaga-jaga kepada orang-orang yang berkenan. Karena itu, mari kita hidup seperti Kristus telah hidup. Yang kedua, mari kita berjaga-jaga atas hidup kita sendiri. Mari kita berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Dia lebih berpengalaman dibanding kita. Tetapi kita ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada firman Tuhan. Itulah yang memberikan kemenangan buat kita. Nah, saya berdoa buat kita di tempat ini. Saya ajak buat kita di tempat ini. Mari, Tuhan mau melakukan mujizat atas hidupmu. Kemuliaan Tuhan itu Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Tuhan berjanji dikatakan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Maksudnya adalah perbuatan-perbuatannya. Itulah kerinduan Tuhan. Nah, kalau Tuhan mendapati kita berkenan di hadapannya, mari. Tuhan sedang berjaga-jaga. Kita pun harus berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan atas setiap kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hamba sudah sampaikan firman Tuhan. Engkau ingatkan kepada kami bahwa hari-hari ini Tuhan sedang berjaga-jaga atas umatnya. Kami sedang masuk ke dalam tanah perjanjian Yerusalem yang baru. Tuhan segera datang. Karena itu Tuhan tidak mau domba-dombanya, umatnya binasa. Karena itu Tuhan berjaga-jaga. Dia berkata kepada Yohanes dan Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah dengan aku. Itulah kerinduan Tuhan. Nah, mari kita di tempat ini, kita berkenan kepada Tuhan. Kita hidup dan kita juga berjaga-jaga dalam hidup kita. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah firman ini menguatkan setiap kami. Biarlah firman ini menggugah setiap permisa yang ada di rumah. Biarlah permisa yang ada di rumah, umat Tuhan yang ada di rumah, mereka mengalami mujizat-mujizat bersama Tuhan. Karena kita semua mengerti bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita dan kita pun harus berjaga-jaga untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah hari ini adalah harinya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, tuntunan dan pimpinan serta kuasa Roh Kudus menyertai engkau hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan permai, kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap kendalikan setiap kami. Kami mau terus berseru. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Napas yang hidup, apakah arti hidup? Aku tak
passion. Hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu? Terima kasih Tuhan. Kami gak mau hidup tanpamu. Sama-sama kita katakan haleluya.